Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad wa syarrul umuri muhdasatuha fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Saya ingin memberikan kritik dan saran kepada saudara saya di Muhammadiyah yang kebetulan ada di PP Muhammadiyah. Beliau salah seorang jajaran dari yaitu 13 tokoh yang ada di dalam tubuh Muhammadiyah, berkaitan dengan pernyataannya yang ditulis dalam bentuk artikel. Jadi dalam bentuk artikel yang saya baca di Suara Muhammadiyah, karena saya juga adalah pelanggan Suara Muhammadiyah, pelanggan majalah tabligh, mengikuti perkembangan secara langsung ataupun tidak langsung di Muhammadiyah. Apalagi saya praktisi dakwah di Muhammadiyah. Bukan praktisi hukum, tapi praktisi dakwah di Muhammadiyah. Bidang tarjih, bidang ketarjihan, bidang kaderisasi dan sebagainya. Sehingga perlu menganggap penting setiap ada tulisan-tulisan yang kurang produktif menurut saya untuk menunjang, yaitu ke arah nalar intelektual yang lebih positif dan progres ya. Itu yang saya perhatikan, yaitu berkaitan dengan tulisan beliau Muhammadiyah dan Salafi Wahabi ya. Jadi kalau saya baca secara genealogis, Salafi Wahabi berakar pada Ahmad Ibnu Hanbal, seorang imam mazhab yang juga ahlul hadis. Dari sini kalau saya perhatikan, ya, kalau saya perhatikan sebenarnya sudah lintas pemikiran ya antara mazhab Ahmad bin Hanbal dengan ketiga mazhab lainnya. Itu terbukti dalam berbagai tulisan-tulisan masyayikh Wahabi. Masyayikh Wahabi itu mengambil dari semua pemikiran mazhab. Karena memang dari ideologi yang tidak tertulis dapat dibaca dalam berbagai tulisan-tulisannya, kalau Salafi itu tidak berada di bawah underbu sebuah mazhab. Itu yang saya perhatikan. Sebagaimana Muhammadiyah juga tidak berada di bawah underbu sebuah mazhab. Apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu adalah manhaj yang secara produksi, yang produktif menjadi mazhab itu bagi warga Muhammadiyah. Itu yang saya perhatikan ya. Jadi paradigmanya adalah meneliti hadis, sanad dan matannya. Hadis atau sunnah Nabi tersebut diikuti secara literal.
itu memang itu menjadi sebuah keharusan. Paradigmanya di Muhammadiyah juga seperti itu. Dalam manhaj Muhammadiyah juga ditawarkan pentingnya kita itu meneliti hadis. Bahkan dalam manhaj tarjih Muhammadiyah juga dilakukan, yaitu penelitian mendalam terhadap hadis Nabi. Hanya sayangnya tidak semua ulama-ulama tarjih di daerah-daerah itu menguasai ilmu hadis, sehingga lebih pada kontribusi, ya bisa dikatakan taklid saja kepada yang taklid saja ya, karena tidak akan mampu melakukan telaah mendalam terhadap hadis-hadis Nabi yang berada dalam himpunan putusan tarjih Muhammadiyah. Ya mungkin saja orang-orang tertentu yang bisa melakukan hal seperti itu. Itu yang kalau saya perhatikan ya, dari apa yang dikemukakan oleh Agung Danarto. Pola pemikiran Ahlul Hadis ini di kemudian hari diteruskan oleh Ibnu Taimiyah dan dikembangkan secara lebih luas oleh Muhammad bin Abdul Wahhab menggunakan metode Ahlul Hadis dengan penekanan pada aspek tauhid akidah dan melahirkan paham agama yang kaku. Kalau itu dikatakan paham agama yang kaku, Muhammadiyah pun dituduh miring, yaitu terlalu kaku ketika menyampaikan program dakwah ila tauhid yang dikenal dengan anti TBC, ya, tahayul bid'ah dan khurafat. Sejak saya tahun 77 sampai sekarang ini mengerti benar apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan ubudiyah, mulai dari ujung Sumeneb sampai Jakarta ini. Umumnya yang disampaikan memang anti TBC. Kalaupun ada, kalau saya katakan, kalaupun kemudian tidak seperti di Salafi, memang kualitas di Muhammadiyah berkaitan dengan keagamaan ini di cabang-cabang, terutama ranting-ranting, cabang-cabang daerah. Ini memerlukan perhatian yang amat sangat dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Karena terus terang saja mereka itu awam untuk berbicara tarjih Muhammadiyah gitu. Sehingga untuk bisa melakukan penelitian, ya tidak bisalah melakukan penelitian. Bagaimana bisa melakukan penelitian terhadap hadis-hadis Nabi? Ya. Kemudian kalau dikatakan kaku, ya banyak yang kaku juga. Di dalam menyampaikan dakwah-dakwahnya ya juga banyak yang kaku itu dari para dai kita ya. Karena memang kurang perhatiannya dari kita sebagai dai, tidak memberikan wawasan komprehensif kepada para dai, tidak memberikan pembekalan yang khusus kepada para dai Muhammadiyah. Harusnya memberikan pembekalan yang khusus. Itu Saudara Agung Danarto itu menggagas yang demikian. Terasa sekali kekakuan kita itu. Kalau berbicara kaku ya, apa tidak kemudian kita akan mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW juga kaku gitu di dalam menyampaikan dakwah itu. Karena terus terang saja tidak mau bersekutu dengan kelompok-kelompok. Hanya saja yang membedakan gerakan dakwah Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul ketika itu melalui proses bawah yang terkecil sekali gitu. Dari kelompok kecil. Berbeda dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dari kelompok besar. Sama dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah itu berangkat dari kelompok kecil, bukan dari kelompok besar. Itu dari kelompok pengajian. Ini bedanya. Kalau yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu ditopang oleh kekuatan. Lah sekarang kalau kita melihat, justru kelompok besar yang ada di Indonesia juga terhadap Muhammadiyah itu bersikap kaku gitu. Dalam hal ini yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tradisional. Sehingga mereka itu seolah-olah mengambil alih wawasan pemikiran yang ada di Indonesia. Dan diperjuangkan sebagai wilayah pemikiran yang cocok. Nah, kita Muhammadiyah itu sebenarnya
bisa dikatakan hilang jati dirinya, mau kemana gitu, arahnya mau kemana. Itu ya, jadi apa yang ditulis Agung Danarto itu dari keseluruhan, saya tidak perlu mengangkat, tapi yang sekedar informasi dari saya itu, kalau mau membaca informasi yang ada ya, misalnya informasi yang ada pada tahun pada tahun 1988 itu, yang saya perhatikan di PP Muhammadiyah itu, kita mengenal ada kelompok Lajnah Khairiyah Mustarokah. Itu apa menyewa, apa memang tinggal di situ pada waktu itu, yang jelas sesudah bertahun-tahun baru pindah ke Cempaka Putih, dari Cempaka Putih pindah ke Bali Master. Itu tuh pada saat itu ketua lembaga dakwah khusus, yaitu pimpinan pusat Muhammadiyah, Allah yarham Buya Anhar Burhanuddin MA, adalah salah seorang perintis, ya, adalah salah seorang perintis yang turut bergabung dalam mengembangkan dakwah salafi, didukung oleh Persatuan Islam Bandung yang juga masih berkantor di Muhammadiyah, didukung juga oleh Al-Irsyad, di antaranya Yusuf Baesa dari Al-Irsyad, kemudian Ustadz Aunur Rafiq itu dari Gresik, Ustadz Bukhari Muslim itu dari Biro Luar Negeri Persis Persatuan Islam, dan Buya Anhar Burhanuddin MA itu dari Ketua Lembaga Dakwah Khusus Pimpinan Pusat Muhammadiyah, bahkan pernah menjadi bendahara Muhammadiyah meskipun tidak lama. Kemudian Sunan Miskan, ya, yang juga pernah menjadi ketua 2 kali memimpin Muhammadiyah, pimpinan wilayah Muhammadiyah DKI. Kalau kita lihat perkembangannya di saat itu memang melibatkan dai-dai Muhammadiyah dan sebagainya. Dipandang bahwa itu adalah sangat penting. Ketika dipadukan dengan ideologi yang ada di Muhammadiyah, ternyata hampir saja tidak ada bedanya sama sekali gitu. Dari sisi gerakan dakwah sama. Itu yang saya perhatikan. Di sini kalau hanya sekedar membakar sentimen ya di tengah-tengah umat, itu salah. Kemudian di sini ada perkataan yang mungkin perlu saya garis bawahi, itu perkataan Agung Danarto. Salafi jihadi berpandangan orang hidup itu harus bertauhid, tidak bertauhid harus kafir dan boleh dibunuh. Ini sebenarnya menurut saya tidaklah, kok kenapa harus jihadi yang diingat. Itu kalau berbicara Islam itu tergantung orangnya. Siapa sih, dari mana produk pemikirannya itu. Kalau produk pemikirannya orang yang rusak pikirannya, ya akan rusak. Kalau pemikirannya teroris, ya dia teroris gitu. Itu tergantung dari orangnya, bukan kitabnya, bukan Qur'annya, bukan hadisnya yang salah. Yang salah itu orangnya gitu. Ketika secara subjektif mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, bukannya menghasilkan yang positif, tetapi disesuaikan dengan keinginan, disesuaikan dengan nafsu. Betul. Akibatnya bukan lagi berafiliasi pada pola pengembangan pemikiran Islam yang benar, tapi berafiliasi dari pola pemikiran Islam yang salah. Metode, soal metode itu, manhaj atau metode yang dikembangkan, itu berangkatnya dari siapa? Berangkatnya dari mana? Kalau berangkatnya itu dari orang-orang yang tidak benar, sudah pasti menghasilkan dari ulama yang, kan ulama ini dalam Islam ada yang lurus, ada yang tidak gitu. Nah, ketika ulama yang lurus dan yang tidak ini sama-sama berjalan, itu bersaing kedua-duanya. Ada yang ingin mengarahkan kepada jalan yang lurus,
ada yang ingin mengarahkan kepada yang salah. Nah, jadi kalau kemudian secara tarbiyah misalnya yang mendidik orang itu adalah orang yang tidak benar di dalam beragama, sudah pasti pola yang disuntikkan kepada yang bersangkutan, ya, pola yang disuntikkan kepada yang bersangkutan bukanlah pola yang berkembang di dalam Islam. Jadi kalau sudah gurunya salah, itu muridnya bisa salah. Kan sering ada peribahasa. Itu ketika guru kencing berdiri, murid akan kencing berlari. Itu peribahasa yang sampai sekarang masih berlaku, ya. Artinya kalau gurunya salah, muridnya lebih salah lagi. Jadi beragamanya salah, maka ya muridnya lebih salah lagi. Menerapkan agama, menerapkan pola pendidikan yang salah kepada murid akan menghasilkan murid yang salah. Jadi bukan masalah kitabnya, bukan masalah rujukannya. Apapun nama kitabnya yang dibaca misalnya, ya, apapun nama kitabnya yang dibaca, itu tidak akan berpengaruh kepada seorang yang memiliki ketajaman intelektual. Ya. Tidak akan mudah terpengaruh itu kalau jika hanya sekedar dengan retorika. Tidak. Jadi masalahnya orang itu tidak baik, menjadi baik, yaitu tadi ketergantungan kepada apa yang diterima oleh orang yang mendengarkan tadi. Kita itu kalau di hutan, kalau melihat cerita Tarzan misalnya, cerita Tarzan, ini saya pemantik ini. Kalau kita lihat cerita Tarzan di dalam hutan, kenapa manusia itu bisa bersekutu dengan hewan misalnya? Karena cara yang mendidik orang itu adalah hewan tadi. Jadilah dia manusia yang berjiwa hewan. Jadi ketergantungan siapa yang mendidik kita itu. Siapa yang mendidik. Jadi dalam hal ini tidaklah bisa kemudian menyalahkan kitab. Berbagai macam tafsir misalnya. Di dalam tafsir ya. Tolong kita lihat tafsir. Tentang tafsir yang membolehkan misalnya tadi seperti ayat. Ayat berkaitan manusia itu harus bertauhid misalnya. Lah itu memang kalau berangkat dari Al-Quran memang seluruh manusia dituntut bertauhid sesuai dengan Quran. Sesuai dengan sunnah. Karena memang awalnya manusia itu dari awal sudah memang bertuhankan Allah, tidak bertuhan yang lain-lain gitu. Itu ya yang terjadi gitu. Jadi semuanya. Nah kalau sekarang kemudian ada kelompok takfiri. Kelompok takfiri memang kondisinya orang-orang di luar Islam secara Qur'ani itu masuk dalam kerangka orang yang tidak beriman. Orang yang ingkar. Itu kan biasa kata kafir itu. Lah kemudian kalau kita lihat dalam berbagai macam tafsir misalnya. Ya, ada beberapa tafsir yang ditulis oleh para ulama misalnya. Jadi tafsir-tafsir itu tidak sedikit ya, mungkin ratusan tafsir itu. Kalau dilihat berkaitan dengan ayat yang dikemukakan oleh Agung Danarto ya, yang menghasilkan definisi berbeda-beda. Ada definisi tentang tadi itu tentang bolehnya orang kafir ya dibunuh, dijarah hartanya dan sebagainya. Itu karena interpretasi dari sebuah hadis. Jadi di sini tidak dilengkapi dengan alasannya apa gitu. Kalau dilihat tafsir seperti itu, kita lihat tafsirnya seperti itu semua. Tidak ada yang mengingkari tafsirnya itu. Anehnya kenapa kemudian dikaitkan dengan kelompok tertentu ayat itu gitu. Mungkin perlu itu Agung Danarto membuka berbagai macam tafsir yang ada di dalam Al-Quran untuk mengetahui selengkapnya
dari sekian banyak tafsir yang menafsirkan tentang ayat tersebut ya. Ayat berapa tadi itu? Yang kita lihat di sini yaitu berkaitan dengan Abdullah Azam, Abu Muhammad Al-Maqdisi, ini kan tidak dikenal ya. Dalam dunia Salafi Wahabi itu mereka tidak dikenal. Toh pada akhirnya nanti akan menuduh mereka yang berjuang dengan berbagai macam cara dimasumi dulu itu juga mungkin bisa termasuk kategori yang disimpulkan oleh Agung Danarto. Akhirnya ada Islam yang versi Agung Danarto itu. Jadi bukan Islam sebagaimana diyakini oleh umat Islam umumnya, para ulama-ulama yang lebih paham, lebih mengerti. Jadi saya riwayatkan tadi itu. Nah pada waktu itu yang berdiri di Muhammadiyah. Kenapa kemudian Salafi ini dikaitkan dengan gerakan-gerakan tadi itu? Ini terlalu menurut saya nasionalis kewablasan. Karena apa ya? Cara berpikirnya dalam kerangka dakwah tapi dibawa ke dalam nuansa politik gitu. Jadi dakwah dibawa kepada nuansa politik, wilayah politik. Yang mempersepsikan bahwa kelompok-kelompok ini ada pada tataran pemikiran yang salah menurut Danarto. Itu pada akhirnya seperti itu. Ada klaim sudah di situ. Yang pertama, yang kedua garis besarnya ingin memposisikan organisasi Muhammadiyah itu seperti apa gitu. Lah kalau kita melihat dalam hasil Muktamar Muhammadiyah itu berubah-ubah loh. Kalau kita lihat disesuaikan kadang-kadang kalau kita lihat dari Muktamar pertama sampai kedua, ketiga, keempat, ya kelima sampai sekarang ini itu berubah-ubah misi dari Muktamar itu. Dari awalnya kalau kita lihat bagaimana gagasan Biladil Islam di Muhammadiyah dan sebagainya, itu ada di Muhammadiyah. Kalau tidak salah pada tahun 1935 itu muktamar yang harus lebih perhatian kepada bid'ah dan sebagainya gitu. Lebih sosialisasi sunnah dan sebagainya. Kemudian menjauhkan umat dari TBC, gagasan yang luar biasa yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Jadi intinya kalau mau kita telaah mendalam, coba perlu dibuka itu misalnya dalam buku yang namanya pengantarnya yang ditulis oleh Bapak Haidar Nasir misalnya, Profesor Dr. Haidar Nasir ya, MA ya, yaitu ideologi tentang ideologi Muhammadiyah, manhaj tarjih Muhammadiyah yang bermacam-macam isinya di dalam itu. Ada matan dan cita-cita Muhammadiyah, kemudian kepribadian macam-macam semua ditulis, kemudian pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Jadi kalau kita lihat itu banyak sekali di dalamnya. Nah, di antara sekian banyak tulisan-tulisan yang dihasilkan oleh muktamar tersebut, ya kadang-kadang bersifat sangat kritis hasilnya itu. Apa yang dihasilkan oleh muktamar pada waktu itu. Di anggaran dasarnya ditulis tentang yaitu pengembangan gagasan dan sebagainya, bagaimana supaya benar-benar bisa merubah warga Muhammadiyah se-Islam-Islamnya itu, sehingga mencapai Islam yang sebenar-benarnya. Itu ya, jadi dari muktamar ke muktamar kalau kita lihat ya gerakannya Muhammadiyah berubah-ubah gitu. Nah, artinya di sini peran sosok yang ada dalam tubuh Muhammadiyah itu bisa merubah Muhammadiyah. Artinya Muhammadiyah ini sangat subjektif terhadap orang-orangnya. Jadi sangat subjektif, tergantung kepada orang-orangnya. Karena bisa berubah kapan saja. Misalnya, jangankan itu, hasil keputusan tarjih Muhammadiyah saja bisa dirubah-rubah kok. Nah, di sini memungkinkan generasinya Danarto misalnya dengan generasi yang akan datang berbeda. Tetapi yang ini kan apa ya? Ada semacam perang virtual itu. Gagasan lewat virtual yang dikembangkan terus-menerus, kemudian dalam catatan tulisan tangan dan sebagainya, lewat itu karya-karya buku, karya-karya artikel majalah dan sebagainya. Nah,
Jika kita lihat perkembangannya selama Muhammadiyah, pada waktu masih bergabung dengan Lajnah Khairiyah Mustaroka pada waktu itu, bisa dikatakan hampir tidak ada masalah, ya hampir tidak ada masalah. Bahkan terbentuknya Darbirri di Muhammadiyah pada waktu itu juga tidak lepas dari yaitu tadi kerjasama antara Salafi Rahman Abdul Khaliq yang ada di mana dulu itu di Kuwait, kemudian di situ ada Buya Anhar, ya bukan Yun, Buya Anhar Burhanuddin MA ya, yang pernah menjadi bendahara ya Muhammadiyah juga waktu muktamar di Aceh, masih muktamarnya Pak Amin Rais itu. Nah, kalau kita lihat seperti itu. Jadi kemudian hal itu berkembang pada saat itu. Hanya karena mungkin tidak ada penggantinya sekelas Buya Anhar Burhanuddin, pada akhirnya terjadi firaq antara teman-teman Salafi dengan Muhammadiyah pada waktu itu. Yang sebenarnya karena memang ketiadaan kader. Di Muhammadiyah sendiri tidak memiliki kader yang unggulan. Kalau kita lihat di tingkat cabang wilayah dan sebagainya, itu cabang di wilayah saja itu tentu saja tidak semua memiliki kemampuan tuh di wilayah. Mungkin 1-2 orang saja. Apalagi daerah, kemudian pimpinan cabang, pimpinan ranting apalagi itu. Nah, disinilah yang mungkin perlu mendapat perhatian Pak Agung dan Arto. Jangan terlalu ngobrol bahasa-bahasa yang terkesan sangat arogan tuh keluar. Mendingan lebih kita arahkan perjuangan ke dalam tubuh Muhammadiyah. Jangan menyerang kelompok-kelompok lah. Kalau mau diserang, serang semuanya gitu. Jangan mencari keuntungan dari kelompok tertentu. Jadi jangan mencari keuntungan dari kelompok tertentu yang dianggap lawan gitu. Nah, padahal yang kita tahu dulu, para dai Muhammadiyah itu dibesarkan oleh mereka gitu. Ada dai Muhammadiyah yang kemudian dibina oleh mereka pada waktu itu. Jadi dan kalau kita lihat itu dilakukan demikian hebatnya ya, sehingga berdirinya sekolah-sekolah yang bersifat pesantren yang dibangun oleh putra-putra Muhammadiyah sebagai dai di daerah-daerah suku terasing dulu itu. Mungkin itu ya pandangan dari saya tentang Salafi. Kalau saya berbicara lebih jauh berkaitan dengan Salafi lain lagi itu nantinya. Jadi saya melihat dari berbagai kitab yang ada, bukan dari sekedar isu. Jadi dari kitabnya aja. Kita buktikan dari kitabnya. Ya, mungkin yang paling penting itu kalau Agung Danarto bisa membuktikan kesalahannya di mana gitu. Itu membuktikan ya kesalahannya di mana. Bukan hanya gaya pemikiran yang dibangun untuk melahirkan kontra produktif ya dari luar. Dari luar. Jadi kalau itu sampai menimbulkan kontraproduktif tentu saja itu akan kurang baik terhadap Muhammadiyah itu. Apa maunya bersekutu dengan orang yang padahal kita tahu bahwa di luar itu juga Muhammadiyah digarap oleh orang-orang luar. Digarap sebelum ada Salafi, digarap oleh orang-orang luar. Masjid-masjid Muhammadiyah banyak yang hilang. Itu sebelum ada Salafi Wahabi. Yang dianggap Salafi Wahabi tadi itu. Jadi ini kalau dipermasalahkan runyam kayaknya ya. Dan tidak layak kalau ditulis di umum, apalagi dibicarakan di umum. Itu kurang pantas menurut saya. Di stop saja itu pemikiran-pemikiran yang sifatnya kontraproduktif itu. Yang bisa mendingan memperhatikan apa sih kerjanya Muhammadiyah ke depan gitu. Bagaimana sih membangun kader-kader yang lebih kuat, lebih handal. Bagaimana sih punya yaitu ulama-ulama ahli tafsir, ulama ahli hadis, ulama ahli fikih itu di Muhammadiyah. Itu paling yang penting. Kalau perlu bikin perguruan tinggi secara khusus sekelas Al-Azhar itu, melahirkan ulama-ulama itu.
Jangan seperti Muhammadiyah yang seperti ini. Dari sisi satu maju, dari sisi pendidikan maju, kemajuannya tidak dapat dibendung. Namun di sisi lain, dari pola pengembangan pemikiran di bidang agama itu masih terkontaminasi, sering terkontaminasi oleh sebuah keadaan gitu. Artinya kalau saya sebagai dai melakukan upaya pelacakan ke berbagai daerah-daerah, memang kader-kader mumpuni itu di Muhammadiyah sangat kurang di bidang keagamaan. Jadi kalau soal memantek di Muhammadiyah udah sangat menguasai. Persoalannya referensi yang dipakai itu loh. Referensi yang dipakai terkadang sangat miskin sekali dalam bidang ke Muhammadiyah. Ini mungkin dari saya ya. Jadi yang dikembangkan tuh kemampuan lah. Ya, kemampuan. Setiap dai itu memiliki kemampuan. Ya, paling tidak dia ya sekelas kemampuan sekelas Ade Hidayat lah rata-rata misalnya itu kalau mau dia dijadikan parameter itu. Setiap ranting kalau perlu itu. Paling tidak satu orang setiap ranting punya seperti itu. Daripada kita selalu berbicara yang tidak ada gunanya. Apa tujuannya itu? Paling tidak ya itu tadi kontraproduktif. Itu yang pada akhirnya. Kalau hanya sekedar menyoroti salafi, wahabi. Karena sejak dahulu kala Muhammadiyah tidak lepas dari inceran pemikiran di luar. Bahkan tokoh-tokoh di luar Muhammadiyah ini berjuang bagaimana Muhammadiyah itu tidak ada. Sedangkan Anda sibuk mengurus Wahabi gitu. Itu saja dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.